Hari itu langit Jakarta kelabu, seolah tahu ada hati yang sedang kehilangan. Alia duduk di ruang tamu kecil, bersama sebuah kotak kayu tua di pangkuannya. Tangannya gemetar saat membuka surat bersegel yang ditinggalkan ayah angkatnya. Kertas itu sudah agak menguning, tapi tulisan tangan di atasnya masih jelas. Untuk Alia, anakku yang paling sabar. Matanya berkaca. Ia membaca perlahan, kata demi kata. Jika kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah tenang. Tapi ada satu hal terakhir yang ayah ingin kamu lakukan. Menikahlah dengan anak sahabat lama ayah, Bagas, dalam waktu 3 bulan. Hanya setelah itu kamu bisa menerima warisan yang ayah siapkan. Surat itu jatuh dari tangannya. Menikah dengan orang yang bahkan aku nggak kenal. Gumamnya pelan, bibirnya bergetar. Ia memandang foto kecil ayah angkatnya di meja, lalu menatap sekeliling rumah sempit yang hampir disita bank. Di kamar sebelah, adiknya masih belajar di bawah cahaya lampu redup. Alia menghela napas panjang. Ia bukan gadis sempurna seperti kebanyakan orang bayangkan. Tubuhnya agak gemuk, wajahnya bulat manis, kulitnya bersih, tapi pipinya selalu merah kalau gugup. Orang sering bilang, kamu lucu kalau senyum, tapi ia jarang melakukannya belakangan ini. Hidup terlalu berat untuk banyak senyum. Keesokan harinya, pengacara keluarga datang. Pria parubaya dengan jas hitam dan ekspresi datar. Nona Alia, katanya pelan, semua harta almarhum ayah angkat Anda masih dibekukan. Tapi bila Anda bersedia melaksanakan isi wasiat itu, rumah ini dan dana warisan senilai 2 miliar rupiah akan menjadi milik Anda. Alia menatapnya tak percaya. 2 miliar? Suaranya pelan. Tapi kenapa harus menikah? Kenapa bukan kerja atau sekolah? Pengacara itu menatapnya lekat. Saya hanya menjalankan amanat. Mungkin almarhum punya alasan yang belum Anda tahu. Sore itu Alia berjalan ke taman kecil di dekat rumah. Duduk di bangku tua yang dulu sering dipakai ayahnya membaca koran. Angin sore meniup pelan jilbabnya. Ayah, apa ini cara ayah melindungi aku? Bisiknya lirih. Ia tahu, hidupnya kini ada di persimpangan. Menolak berarti kehilangan rumah dan masa depan adiknya. Tapi menerima, berarti harus menikah dengan pria asing. Entah baik atau tidak. Dalam diam, air matanya jatuh. Ia menunduk, menggenggam surat itu erat-erat, lalu berbisik. Kalau ini jalan yang ayah pilih, aku jalanin. Tapi tolong, jangan biarkan aku hancur di tengah jalan. Malamnya, ia memandangi cermin di kamarnya yang sempit. Wajahnya bulat, pipinya sedikit tembam, tapi matanya punya sorot lembut yang kuat. Mungkin aku nggak cantik seperti yang dia mau, katanya pada bayangannya sendiri, tapi aku akan buktikan kalau aku bisa jadi istri yang terhormat, bukan cuma karena wasiat. Dan disitulah perjalanan takdirnya dimulai. Bukan karena cinta, tapi karena keikhlasan seorang wanita sederhana yang siap berjuang demi keluarga dan nama baik seseorang yang kini hanya hidup di ingatan. 2 minggu setelah surat itu dibuka, Alia menerima panggilan dari pengacara ayah angkatnya. Nona Alia, pihak keluarga Bagas sudah menyetujui pertemuan. Besok jam 2 siang di Hotel Adirama. Hatinya berdebar. Ia bahkan belum siap. Sepanjang malam, ia mondar-mandir di depan lemari. Bingung mau pakai baju apa. Akhirnya ia memilih gamis sederhana berwarna krem lembut dengan kerudung coklat susu yang menenangkan. Ia menatap cermin lama-lama. Aku nggak harus cantik. Aku cuma harus sopan. Bisiknya meyakinkan diri. Keesokan harinya, langkah Alia terasa berat saat masuk ke lobi hotel mewah itu. Lantai marmer berkilau, aroma kopi mahal, dan orang-orang berpakaian rapi membuatnya gugup. Ia merasa kecil di antara dunia yang tak mengenalnya. Tubuhnya yang agak gemuk membuatnya semakin sadar diri. Semoga dia nggak menilai dari fisik, gumamnya. Di meja pojok, seorang pria berdiri. Tinggi, berwajah tajam, mengenakan jas hitam dan jam tangan mahal. Tatapannya dingin, rahangnya tegas, tapi ekspresinya seolah tak tertarik dengan apapun. Pengacara memperkenalkan mereka. Nona Alia, ini Tuan Bagas, anak dari sahabat almarhum ayah Anda. Alia menunduk sopan. Assalamualaikum. Bagas hanya menjawab pelan,
Waalaikumsalam, tanpa benar-benar melihat wajahnya. Ia duduk, membuka map di depannya, lalu berkata datar, "Saya sudah baca isi wasiat. Jujur, saya nggak tertarik menikah dengan orang yang bahkan tidak saya kenal." Kata-kata itu seperti pisau. Alia terdiam, tapi matanya menatap lurus. "Saya juga tidak tertarik, Tuan. Tapi ini permintaan terakhir orang yang saya anggap ayah. Saya hanya ingin menjalankan amanah, bukan mencari keuntungan." Bagas menatapnya sekilas, mungkin sedikit kaget mendengar nada tegas dari perempuan yang terlihat lembut dan pemalu. "Jadi kamu rela menikah hanya karena uang?" Alia menelan ludah, suaranya tenang tapi dalam. "Bukan karena uang, karena janji. Dan saya nggak mau jadi anak yang mengabaikan pesan terakhir orang tua." Suasana hening. Hanya terdengar denting sendok dari meja seberang. Bagas akhirnya bersandar, menatap ke arah jendela besar. "Kamu tahu nggak, ini gila. Ayahku juga maksa aku setuju, katanya demi menghormati sahabatnya. Aku bahkan nggak tahu kenapa dua orang tua kita bisa bikin perjanjian macam itu." Alia menghela napas pelan. Mungkin karena mereka percaya, sesuatu yang dimulai dari niat baik pasti berakhir baik. Untuk pertama kalinya, Bagas menatap wajah Alia dengan lebih lama. Ia melihat bukan kecantikan mencolok, tapi ketenangan. Pipi bulat, mata teduh, dan senyum yang berusaha tegar meski hatinya mungkin sedang gemetar. Ada sesuatu yang membuatnya diam sejenak. Rasa kagum yang tidak ingin ia akui. Setelah pertemuan itu, mereka berpisah tanpa banyak bicara. Tapi langkah Bagas terasa berat saat meninggalkan ruangan. Ia menatap bayangan dirinya di kaca lobi, lalu bergumam lirih. Kenapa matanya masih kebayang? Dan di luar hotel, Alia berdiri memandangi langit mendung. Kalau memang ini takdir, semoga aku cukup kuat menjalaninya. Ia tak tahu, pertemuan dingin itu baru awal dari kisah panjang yang akan mengubah takdir keduanya. Dari keterpaksaan menjadi cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hari itu, awan mendung menggantung di atas langit Jakarta. Seolah tahu bahwa pernikahan yang akan berlangsung bukan karena cinta, melainkan karena kewajiban. Alia berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih lembut dengan selendang keemasan. Pipinya yang sedikit tembam, tampak memerah karena gugup, bukan karena bahagia. Di matanya ada ketenangan yang dipaksakan, seperti seseorang yang siap menyerahkan nasib pada takdir. "Cantik sekali kamu, Neng," ucap seorang tante yang membantu merias. "Calon suamimu beruntung." Alia hanya tersenyum kecil. Dalam hati ia tahu, yang beruntung atau tidak, bukan itu masalahnya. Ini bukan kisah cinta, ini adalah keputusan hidup. Sementara di ruang tamu, Bagas berdiri tegap dengan setelan jas hitam dan wajah datar tanpa ekspresi. Banyak tamu memuji ketampanannya, tapi semua tahu sorot matanya dingin. Di sampingnya, pengacara keluarga dan wali nikah sudah siap. Ketika Alia berjalan masuk, langkahnya pelan. Musik gamelan lembut mengiringi, aroma bunga melati memenuhi ruangan. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata Bagas yang sempat terdiam beberapa detik. Ia tidak bisa menolak kenyataan. Perempuan di depannya memang bukan tipe idealnya, tapi ada aura tulus yang sulit dijelaskan. Ijab kabul berlangsung singkat. Suara penghulu menggetarkan udara. "Alia binti Rahmat, saya nikahkan engkau dengan Bagas putra dari almarhum Hendra, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai." "Saya terima nikahnya." Suara Bagas dalam dan tegas, membuat ruangan seketika hening. Tepuk tangan kecil terdengar, tapi tidak ada senyum di wajah kedua mempelai. Alia menunduk, menatap tangan mereka yang kini bersatu. Di jari manisnya terpasang cincin yang terasa dingin, seolah logam itu tahu bahwa cinta belum hadir di sana. Setelah acara selesai, Bagas mendekatinya pelan. "Saya antar kamu ke rumah," katanya singkat. Alia hanya mengangguk. Perjalanan ke rumah barunya terasa panjang dan sunyi. Di dalam mobil, hanya terdengar suara hujan di kaca. Alia menatap keluar, wajahnya refleksi di jendela, sementara air mata pelan-pelan menetes tanpa suara. "Ada yang salah?" tanya Bagas tanpa menoleh. "Tidak," jawabnya lirih. "Saya cuma masih belajar menerima semuanya." Bagas tak berkata apa-apa lagi, tapi tangannya yang menggenggam kemudi sedikit mengencang. Sesampainya di rumah, Alia menatap bangunan besar bercat krem itu.
Mulai hari ini, rumah ini juga rumah kamu, kata Bagas datar. Alia mengangguk pelan. Terima kasih. Ia berjalan masuk dengan langkah ragu. Rumah itu luas, indah, tapi dingin. Tidak ada kehangatan, tidak ada tawa. Hanya gema langkah di lantai marmer yang terdengar sepi. Malamnya, Alia duduk di tepi ranjang, menatap cincin di jarinya. Dalam hati ia berbisik, "Ya Tuhan, aku tidak tahu akan seperti apa hidupku setelah ini. Tapi tolong, jangan biarkan aku menyesal." Dan di kamar sebelah, Bagas berdiri di balkon memandangi langit malam. Angin meniup jasnya pelan. "Aku tidak tahu kenapa aku setuju," gumamnya. Tapi matanya seolah minta aku bertahan. Malam itu mereka tidur di bawah atap yang sama, tapi dengan hati yang masih asing satu sama lain. Tak ada cinta, hanya diam. Namun di antara diam itulah, takdir mulai bekerja perlahan. Hari-hari pertama di rumah besar itu terasa seperti hidup dalam museum. Semuanya mewah, tapi tak ada suara kehidupan. Bagas berangkat pagi, pulang larut malam, sementara Alia menghabiskan waktu di taman belakang, menyiram bunga dan berbicara pada kucing yang sering datang dari pagar sebelah. Ia merasa seperti tamu di rumah sendiri. Pagi itu Alia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng, telur mata sapi, dan teh hangat. Ia menata meja rapi, menunggu Bagas turun. Tapi jam terus berjalan, kursi di seberangnya tetap kosong. Ketika ia akhirnya mendengar langkah kaki di tangga, yang muncul hanyalah suara datar. "Saya nggak biasa sarapan pagi." Alia menatapnya sekilas. "Oh, maaf, saya cuma ingin mencoba jadi istri yang baik." Bagas menatap piring di meja lalu berkata pelan, "Saya nggak minta kamu jadi siapapun. Jalani aja seperti biasanya." Ucapan itu menampar, tapi Alia menahan diri. Ia tersenyum kecil, pura-pura tenang, padahal hatinya terasa seperti retak halus. Setelah Bagas pergi, ia duduk sendirian di meja makan yang masih lengkap dengan 2 piring penuh. Di matanya ada air yang nyaris jatuh, tapi ia menahannya. "Aku nggak boleh lemah," bisiknya pada diri sendiri. Hari demi hari, jarak mereka semakin jelas. Bagas sibuk dengan bisnis ayahnya, jarang pulang sebelum tengah malam. Sementara Alia mulai mengenal para pembantu dan satpam yang awalnya memandangnya rendah. "Kasihan ya, nikah cuma karena wasiat," bisik seseorang di dapur yang tak sengaja ia dengar. Ia tak marah, hanya tersenyum pahit. Mungkin mereka nggak salah, batinnya. Namun di balik kesepiannya, Alia mulai membawa perubahan kecil ke rumah itu. Ia mengganti bunga mati di vas dengan mawar segar, menata ulang ruang tamu agar terasa hangat, bahkan menanam melati di depan teras. Rumah itu pelan-pelan berubah aroma, dari dingin menjadi wangi, dari kosong menjadi tenang. Suatu malam, Bagas pulang lebih awal. Ia melihat Alia tertidur di sofa ruang tamu dengan buku doa di pangkuannya. Jilbabnya sedikit miring, wajahnya terlihat tenang meski lelah. Lampu redup membuat bayangannya tampak lembut. Untuk pertama kali, Bagas berhenti lama di depan pintu. Ia menatap wajah perempuan yang dulu dianggap beban, dan entah kenapa, dadanya terasa hangat. Pagi berikutnya, Alia terkejut melihat meja makan sudah terisi sarapan, roti panggang dan teh yang masih mengepul. Ada secarik kertas kecil di sebelahnya. "Saya sempat makan pagi tadi, terima kasih." Ia menatap kertas itu lama, lalu tersenyum samar. Akhirnya rumah ini mulai hidup, gumamnya pelan. Malamnya, ia menulis di buku harian kecilnya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak menikah. "Mungkin aku belum dicintai, tapi aku akan terus mencintai kebaikan yang mulai tumbuh di rumah ini, meski sekecil apapun. Karena cinta sejati kadang tumbuh di tempat yang paling sunyi." Di kamar sebelah, Bagas duduk di balkon menatap taman belakang. Aroma melati yang ditanam Alia tercium lembut di udara malam. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa aroma itu rasanya damai sekali? Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Bagas tidur dengan hati tenang. Takdir perlahan mulai menyulam jarak di antara mereka menjadi sesuatu yang lembut. Sesuatu yang belum bisa disebut cinta, tapi jelas bukan lagi kebencian. Suatu sore, hujan turun deras di luar rumah besar itu. Petir sesekali menyambar, dan aroma tanah basah menyelinap lewat jendela yang sedikit terbuka. Alia sedang merapikan ruang kerja Bagas. Niatnya hanya ingin membersihkan debu.
Tapi saat menyeka meja, tangannya menyentuh sebuah map coklat tua bertuliskan nama ayahnya, Rahmat Wijaya. Jantungnya berdetak cepat. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya ada beberapa dokumen perusahaan lama, surat perjanjian, dan selembar surat tangan dengan tinta yang sudah memudar. Isinya membuat matanya membesar. Untuk sahabatku Hendra. Jika kau membaca surat ini, berarti hidupku tidak lama lagi. Aku menitipkan satu hal, satukan keluargamu dan keluargaku. Aku pernah menyelamatkan bisnismu, tapi yang aku inginkan bukan uang kembali, melainkan persahabatan yang tidak pernah putus. Mungkin lewat anak-anak kita, hubungan ini bisa tetap hidup. Alia menutup surat itu dengan tangan bergetar. Jadi ini alasan sebenarnya kenapa aku harus menikah dengan Bagas? Bisiknya pelan, dadanya sesak, antara marah dan sedih. Ia merasa seperti boneka takdir, dijadikan alat untuk menebus masa lalu orang tua. Malamnya saat Bagas pulang, ia sudah menunggu di ruang tamu. Tatapannya tajam tapi tenang. Aku nemu surat dari ayahku dan ayahmu, katanya tanpa basa-basi. Bagas meletakkan jasnya, menatap balik. Lalu, jadi ini semua cuma cara mereka menebus masa lalu? Aku dijadikan alat buat hubungan dua orang tua yang bahkan udah nggak hidup? Bagas menarik napas panjang. Aku juga baru tahu beberapa waktu lalu. Dan kamu nggak bilang apa-apa? Suara Alia mulai bergetar. Aku nggak tahu gimana caranya bilang tanpa bikin kamu tambah kecewa. Henning. Hanya suara hujan di luar. Alia berdiri, menatap wajah suaminya yang selama ini terlihat kuat. Aku pikir, meski awalnya kita dijodohkan karena wasiat, mungkin Tuhan masih kasih ruang buat kita menentukan arah sendiri. Tapi ternyata, semuanya sudah ditulis bahkan sebelum kita saling kenal. Bagas menatapnya lama, lalu berkata pelan, Alia, aku tahu ini aneh. Tapi kamu salah satu hal paling tenang yang datang di hidupku. Kalau memang ini permainan takdir, aku nggak mau lagi ngelawan. Alia memalingkan wajah, air matanya jatuh juga akhirnya. Aku cuma takut, semua kebaikan yang kamu tunjukin selama ini bukan karena hati, tapi karena kewajiban. Bagas mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Kewajiban gak mungkin bikin aku berpikir tentang kamu setiap malam. Suaranya rendah tapi jujur. Aku gak tahu kapan mulainya, tapi aku pengen kamu tahu. Kamu bukan sekadar bagian dari surat wasiat itu. Alia terdiam. Antara ingin percaya dan takut kecewa lagi. Ia menunduk, mengusap air matanya dengan tangan gemetar. Aku cuma perempuan biasa, Gas. Tubuhku gak sempurna. Aku juga bukan tipe perempuan yang banyak pria cari. Tapi aku cuma pengen dicintai tanpa alasan. Bagas tersenyum kecil. Dan aku cuma pengen kamu berhenti ngerendahin diri sendiri. Karena tiap kali kamu bilang kamu biasa aja, aku malah ngerasa kamu luar biasa. Di antara suara hujan yang menenangkan, dua hati yang dulu disatukan oleh wasiat kini mulai menemukan alasan baru. Bukan karena masa lalu, tapi karena rasa yang tumbuh tanpa dipaksa. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bagas duduk di ruang tamu bersama Alia lebih dari 1 jam. Mereka tidak bicara banyak, hanya diam menikmati hujan. Tapi diam itu hangat. Diam itu jujur. Dan di mata mereka, ada sesuatu yang perlahan berubah. Cinta yang mulai hidup, meski lahir dari luka. Hari-hari setelah malam hujan itu terasa berbeda. Rumah yang dulu seperti museum kini mulai berisi suara kehidupan. Alia tidak lagi merasa sendirian. Setiap pagi, ia menemukan secangkir kopi hangat di meja makan, sudah siap sebelum ia turun dari kamar. Kadang ada catatan kecil di sebelahnya, tulisan tangan Bagas yang rapi. Selamat pagi, jangan lupa sarapan. Perubahan kecil itu membuat Alia tersenyum setiap kali membaca. Ia mulai menyiapkan makan malam, bukan karena kewajiban, tapi karena ingin. Ia memperhatikan makanan kesukaan Bagas. Ternyata ia lebih suka masakan kampung daripada hidangan mewah. Kamu suka sayur lodeh? Tanya Alia suatu malam sambil menatap malu-malu. Bagas tersenyum. Iya, ibuku dulu sering masak itu. Kok kamu tahu? Alia tersenyum kecil. Mungkin naluri istri, ya? Bagas tertawa pelan, tawa yang belum pernah Alia dengar sebelumnya. Sejak saat itu, suasana di meja makan tak lagi kaku. Mereka mulai berbincang tentang hal-hal sederhana.
pekerjaan, masa kecil, bahkan mimpi yang tak sempat terkejar. Dan dari setiap percakapan, jarak di antara mereka perlahan menghilang. Namun cinta selalu datang diam-diam. Suatu malam, Alia turun ke dapur untuk mengambil air. Ia melihat Bagas tertidur di sofa ruang tamu, jas masih dipakai, wajahnya tampak lelah. Di tangannya masih tergenggam ponsel dengan layar menyala. Foto dirinya sedang menyiram bunga. Alia tertegun. Dia simpan fotoku, gumamnya. Wajahnya memerah, tapi di matanya ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, Bagas berangkat kerja lebih pagi. Alia menyusul ke depan pintu, membawakan bekal. Ini buat makan siang. Nggak enak kalau cuma kopi seharian. Bagas menatapnya sedikit terkejut. Kamu nggak perlu repot. Alia tersenyum lembut. Saya nggak repot, saya senang. Untuk pertama kalinya, Bagas menatapnya lama. Bukan sekadar tatapan sopan, tapi penuh makna. Terima kasih, Alia. Malamnya, hujan kembali turun. Alia duduk di teras memandangi langit gelap. Tiba-tiba Bagas datang membawa payung dan 2 cangkir teh hangat. Kamu suka hujan ya? Tanyanya sambil duduk di sebelahnya. Alia tersenyum. Hujan itu aneh. Kadang bikin sedih, tapi juga bikin tenang. Bagas menatap langit. Sama kayak kamu. Alia menoleh kaget. Apa? Tenang. Tapi entah kenapa setiap kali kamu sedih, aku juga ikut sesak. Suasana terdiam. Hanya suara hujan di atap dan detak jantung yang tak bisa disembunyikan. Alia menunduk. Matanya mulai hangat. Aku takut, Gas. Takut kalau ini cuma sementara. Bagas menoleh. Suaranya pelan tapi tegas. Kalau perasaan ini bisa bikin kamu tenang, aku nggak akan biarin itu jadi sementara. Alia tak menjawab. Tapi di wajahnya, senyum kecil akhirnya muncul. Senyum yang selama ini ditahan oleh ketakutan. Malam itu, untuk pertama kali, ia merasa rumah itu benar-benar menjadi rumah. Dan tanpa disadari, cinta yang dulu tertulis hanya dalam surat wasiat, kini mulai menulis ceritanya sendiri. Tak ada janji besar, tak ada kata aku cinta kamu yang diucapkan, tapi keheningan dan tatapan mereka sudah lebih jujur dari semua kalimat cinta di dunia. Musim hujan belum berakhir ketika kebahagiaan mereka baru saja mulai terasa nyata. Alia kini sering tertawa, dan Bagas, yang dulu dingin seperti batu, mulai hangat setiap kali melihatnya. Tapi seperti hidup yang selalu berputar, kebahagiaan itu diuji tanpa aba-aba. Suatu malam, Bagas mendapat telepon dari seseorang yang sudah lama hilang dari hidupnya. Gas, ini Rania. Suara di ujung telepon itu membuat wajah Bagas menegang. Rania, mantan tunangan yang dulu meninggalkannya demi pria lain. Kini ia terdengar panik. Aku kecelakaan di tol, tolong. Nggak ada yang bisa aku hubungi selain kamu. Tanpa pikir panjang, Bagas bergegas keluar. Alia yang baru selesai menyiapkan makan malam menatap punggungnya dengan bingung. Gas, mau kemana? Ada urusan penting, aku harus pergi. Apa nggak bisa besok pagi? Ini darurat. Malam itu hujan deras, dan detik-detik berikutnya mengubah segalanya. Di jalan licin, mobil Bagas tergelincir ketika mencoba menghindari truk yang berhenti mendadak. Ia tak sempat mengerem. Tabrakan keras terdengar di tengah hujan. Keesokan harinya, Alia menerima kabar itu. Dunia seolah runtuh. Ia berlari ke rumah sakit, menembus hujan tanpa payung. Saat melihat Bagas terbaring lemah di ranjang dengan perban di kepala, tubuhnya seketika gemetar. Gas, kenapa kamu nggak pernah mikirin dirimu sendiri? Isaknya. Bagas membuka mata perlahan, tersenyum samar. Aku masih hidup kan? Jangan nangis, nanti matamu bengkak. Alia menggenggam tangannya erat. Aku nggak peduli mataku. Aku cuma mau kamu pulang. Duduk di meja makan. Minum teh sama aku lagi. Hari-hari di rumah sakit jadi ujian berat. Alia merawatnya tanpa lelah, menyuapi, membersihkan luka, bahkan tidur di kursi sempit di sebelah ranjang. Para perawat sering heran melihat ketulusan perempuan itu. Kamu istrinya ya? Jarang ada yang setia seperti kamu. Alia tersenyum tipis. Saya cuma melakukan yang seharusnya dilakukan orang yang mencintai. Suatu malam, saat Bagas sudah mulai sadar penuh, ia menatap Alia lama. Kamu tahu, waktu aku kecelakaan, yang pertama aku pikirin bukan siapapun, cuman kamu. Alia menunduk.
Air matanya jatuh di tangannya sendiri. Jangan ngomong kayak gitu, nanti aku nangis lagi. Aku serius, Le. Aku baru sadar. Kamu bukan takdir yang dipaksakan. Kamu adalah doa yang terlambat aku pahami. Alia menatapnya, matanya bergetar menahan haru. Kalau begitu jangan pergi lagi tanpa bilang. Aku nggak mau kehilangan kamu 2 kali. Bagas tersenyum. Janji, mulai sekarang aku di sini, selamanya. Dan di malam yang sunyi itu, di ruang rumah sakit dengan cahaya redup, 2 hati yang dulu dijodohkan oleh wasiat kini benar-benar menyatu karena cinta. Tak ada surat, tak ada paksaan, hanya kesadaran bahwa cinta sejati bukan datang dari kata iya di akad nikah, tapi dari ketulusan yang bertahan di saat yang lain pergi. 2 tahun berlalu sejak kecelakaan itu. Rumah besar yang dulu terasa dingin kini penuh kehidupan. Di halaman belakang, Alia duduk di kursi taman sambil memangku bayi kecil berusia 6 bulan yang sedang tertawa di pangkuannya. Namanya Arman Bagas, ucapnya lembut, biar dia tumbuh sekuat ayahnya dan sebaik kakeknya. Bagas datang dari arah dapur, membawa 2 gelas jus jeruk. Wajahnya kini lebih hangat, senyumnya lebih sering muncul. Bekas luka di pelipisnya menjadi saksi bahwa hidup memang pernah menampar keras, tapi juga memberi kesempatan kedua. Ibu dan anak sama-sama rebut perhatianku ya, katanya sambil duduk di sebelah Alia. Alia tertawa kecil, pipinya yang sedikit berisi membuat tawa itu makin lembut. Kamu dulu kan yang minta aku istirahat. Sekarang malah nggak bisa jauh dari bayi ini. Bagas tersenyum, menatap wajah istrinya penuh syukur. Dulu aku pikir cinta itu cuma perasaan sementara. Tapi kamu buktiin kalau cinta itu pilihan. Setiap hari kamu milih bertahan, walau aku bukan suami yang sempurna. Alia menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Aku juga bukan istri yang sempurna, Gas. Aku cuma perempuan biasa yang dikasih kesempatan mencintai orang luar biasa. Bagas menggenggam tangannya. Kamu tahu nggak? Wasiat orang tua kita dulu memang aneh, tapi ternyata itu cara Tuhan nulis kisah kita. Kalau bukan karena itu, aku mungkin nggak pernah tahu artinya cinta yang nyata. Mereka terdiam sejenak, menikmati angin sore yang meniup harum melati dari taman. Anak kecil di pangkuan Alia tertawa pelan, tangannya yang mungil memegang jari Bagas erat-erat. Lihat, kata Alia sambil tersenyum haru. Bahkan dia pun tahu siapa yang selalu membuatnya aman. Bagas menatap anaknya lama, lalu berbisik pelan, aku janji aku nggak akan pernah biarin kalian ngerasa sendirian lagi. Alia bersandar di bahunya, menatap langit jingga yang perlahan berubah menjadi senja. Kamu tahu, Gas, dulu aku sering ngerasa pernikahan kita cuma kesalahan dari masa lalu. Tapi sekarang aku sadar, mungkin justru dari kesalahan itu, Tuhan nyiptain cinta yang benar. Bagas mengangguk menatap wajah perempuan yang kini menjadi segalanya baginya. Dan cinta itu adalah warisan paling berharga yang bisa kita kasih ke anak kita. Senja semakin redup, cahaya keemasan menimpa wajah mereka bertiga. Keluarga kecil yang lahir dari perjanjian 2 orang tua, tapi tumbuh dengan cinta 2 hati yang akhirnya saling menemukan. Di udara, aroma melati kembali tercium lembut. Sama seperti malam pertama mereka berbincang di bawah hujan, Alia menatap suaminya, tersenyum, lalu berbisik, wasiat sudah selesai, tapi kisah kita baru dimulai. Dan di bawah langit sore yang hangat, takdir mereka berdua akhirnya menemukan bentuk terakhirnya. Bukan karena surat, bukan karena janji, tapi karena cinta yang memilih untuk bertahan.